Maaf, sebuah kata yang sangat sederhana, sebuah kata yang sangat gampang kita tulis, kita ucapkan kepada orang lain. Tapi di sini kita mau mengungkapkan sebuah rasa maaf, rasa bersalah. Dan bagaimana nantinya apa yang kita ucapkan, apa yang kita ungkapkan itu bisa mengobati diri kita sendiri. Karena kata maaf tidaklah sesederhana itu. Kata maaf kita membutuhkan ketulusan hati. Kita membutuhkan kedalaman hati untuk mengungkapkan semuanya itu. Tidak gampang kita memaafkan orang lain, begitu juga tidak gampang kita memaafkan diri sendiri, termasuk keadaan, situasi, apalagi kondisi yang seperti sekarang ini. Pastinya banyak hal yang terjadi belakangan ini, dan begitu juga kekhawatiran melihat masa yang akan datang. Rasa bersalah ataupun orang lain mengecewakan kita, ini sangat mengganggu perjalanan menuju masa depan kita. Bahkan dalam kondisi yang seperti sekarang ini, di saat kita belum bisa memaafkan, itu akan membuat kekebalan tubuh kita menurun. Kita akan lebih gampang stres, otot-otot mulai tegang, bahkan insomnia, nggak bisa tidur, memikirkan segala sesuatu yang telah terjadi. Orang ini mengecewakan saya, orang ini berkata ini, orang ini menyudutkan saya. Jadi semua itu akan membuat diri kita tegang, sehingga imun sistem kita juga akan menurun. Nah, sementara kita membutuhkan imun sistem yang kuat, yang kebal, sehingga bisa keluar dari situasi yang seperti sekarang. Di saat kita belum bisa memaafkan, ini sama halnya di saat kita membawa sebongkah batu yang besar di pundak kita, sehingga sulit sekali, berat sekali untuk melangkah. Di saat kita masih kesulitan memaafkan, itu sama halnya ada sebuah tembok besar yang ada di depan kita, yang menghalangi kita menuju masa depan. Di saat kita sulit memaafkan, itu sama halnya kita mensabotase diri kita untuk move on, untuk melangkah, melupakan masa lalu, dan menyambut masa depan yang lebih cerah. Saya percaya banyak teman-teman, karena termasuk saya sendiri, mengalami. Jadi hal ini perlu saya ungkapkan di sini. Di saat kita belum bisa memaafkan, kita akan sangat kesulitan untuk melangkah. Kita akan sangat kesulitan untuk memikirkan apa sebenarnya tujuan kita. Maka dari itu kita perlu memahami setiap situasi keadaan secara lebih luas, sehingga kita bisa keluar dari situasi itu dan kita bisa menentukan langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan. Kata maaf adalah salah satu cara juga untuk kita melepaskan semua beban-beban yang ada di dalam diri kita. Terlepas apapun yang kita lakukan, kita harus menyadari bahwa semua orang bisa melakukan kesalahan. Dan kita harus menyadari di saat kita terbelenggu, terkungkung oleh rasa bersalah, di saat yang sama kita harus menyadari semua orang bisa melakukan kesalahan. Dan kita harus bersyukur bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu Maha Baik. Beliau akan memaafkan apapun kesalahan kita. Jadi di saat kita sudah memaafkan, itu sama halnya kita melemparkan bongkahan batu itu, kita mendobrak tembok besar yang ada di depan kita. Kita mulai melangkah lagi menuju masa depan yang jauh lebih cerah. Ada beberapa cara dan teknik bagaimana kita bisa memaafkan orang lain, situasi, ataupun diri sendiri. Dan itu bisa kita lakukan dengan cara terapi diri sendiri ataupun dibantu oleh orang lain. Tapi yang paling penting adalah niat kita untuk melepaskan
Karena apa? Kenapa kita harus melepaskan semuanya itu? Misalnya ini untuk orang lain. Bagi orang lain, tidaklah penting mereka mengetahui kita sudah memaafkan atau belum. Tapi penting untuk diri kita, niat kita benar-benar sudah melepaskan kekecewaan hati kita. Kita sudah melepaskan semua memori yang membuat kita tidak percaya lagi kepada mereka, kepada keadaan, kepada diri sendiri. Di saat yang sama kita harus mulai memikirkan masa depan dengan langkah yang jauh lebih ringan. Tanpa beban, tanpa tembok, tanpa menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain. Keluarlah dari situasi itu. Lihat suasana yang jauh bisa memotivasi kita untuk melangkah ke depan di saat kita sudah bisa memaafkan. Di saat itu juga kita lebih ringan melangkah, menatap masa depan, dan tidak terganggu oleh beban-beban pikiran, termasuk di saat kita kembali merencanakan kehidupan kita step by step mau menuju kemana. Ini sangat penting. Jadi sahabatku, mulailah mencoba untuk memaafkan diri sendiri dan mulai memaafkan keadaan, mulai memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kembali lagi, gunakan ketenangan hati, visualisasikan apa yang sudah terjadi, dan bila perlu hadirkan suasana itu, hadirkan orang-orang tersebut, dan mulai berdiskusi kembali melalui visualisasi itu, dan mencobalah meminta maaf kepada mereka. Atau bisa saja kita memvisualisasikan mereka meminta maaf, meringankan beban-beban yang ada di dalam pikiran kita. Kita visualisasikan dengan pelukan, memeluk diri sendiri, memeluk keadaan, memeluk orang yang telah mengecewakan kita, dan sampaikan permintaan maaf. Di saat itu, karena kita menggunakan cara visualisasi, sebisa mungkin gunakan sangat dalam banget. Sebisa mungkin rasakan dari hati yang sangat dalam. Kalau misalnya bisa, gunakan satu musik sehingga perasaan itu hadir dan bisa men-trigger kita untuk memaafkan lebih tulus, lebih dalam, dengan suasana yang penuh kedamaian. Nah, di saat itu lepaskan semuanya. Nah, di saat sudah lepas, percaya kita akan melangkah jauh lebih ringan. Dan bahkan di saat kita ketemu pada situasi itu kembali, atau pada orang itu kembali, di saat itu kita sudah memaafkan mereka. Kita sudah memaafkan keadaan itu, sehingga tidak mengganggu langkah kita selanjutnya. Sahabatku, cobalah untuk merenungi diri, memaafkan diri sendiri, memaafkan situasi, memaafkan orang lain, sehingga kita bisa melihat masa depan yang jauh lebih cerah. Salam dahsyat luar biasa bersama saya, Aji J. Saputra.